Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan tiba saatnya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Tadi pujikan dari awal, katakan Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah.
biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Kami sembah Allah yang hidup, Allah yang mulia, perkasa mulia. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur padamu, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ya la 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 masih kini ya rabakuni ya la 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 bo. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, ya raba la 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 masih sikiri ya raba 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 ya la 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 bo. Jesus, I worship you Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu, Tuhan dan Rajaku, Allah yang dahsyat. Oh, sekini ya rama rama ya la 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 la. Oh, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah sediakan bagi kami waktu yang terbaik untuk kami memuji Engkau. Dan sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita senantiasa ada di dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Mari sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, subtema yang akan kita pelajari bersama selama 1 bulan ini akan berbicara tentang tanda-tanda zaman. Ya. Berbicara tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang, ya, banyak para ahli-ahli geografi meramalkan bahwa kedatangan ataupun akhir tanda dari zaman kita ini banyak sekali diperbincangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kalau kita
kembali kepada Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, bahwa sebetulnya kapan pastinya akan hari dan kedatangan Tuhan kedua kalinya itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, ataupun tahun depan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memastikan kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Ya, bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir dari tanda zaman ini, bahwa setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga nantinya akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Dapat saya katakan secara khusus terkait dengan iman dan panggilan kita sebagai pengikut daripada Tuhan. Mengapa saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan tantangan Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang kali yang kedua, akan banyak antikris yang akan datang dalam dunia ini. Akan banyak sekali kesulitan, tantangan yang akan dihadapi oleh dunia ke depan Bapak Ibu Saudara. Tanpa terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, respon kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan kita tidak boleh khawatir Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini sudah mendapatkan jaminan yang pasti daripada Tuhan. Yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah kita harus senantiasa menjaga iman percaya kita kepada Tuhan sampai hari kedatangannya. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit pun dari anak-anak Tuhan yang akhirnya imannya luntur di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka lebih menginginkan menukar iman kepercayaan mereka hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara Bapak Ibu Saudara. Kekayaan, jabatan, ataupun lain sebagainya yang kita tahu Bapak Ibu Saudara itu tidak akan bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk menjaga, perlu mengantisipasi ya, sebelum Tuhan datang kedua kalinya dalam dunia ini, maka kita harus mempersiapkan dengan benar kondisi kehidupan kita ya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di tahun 2006 Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di koran atau tayangan televisi, tahun 2006 itu kalau kita masih ingat itu ada tokoh yang namanya Lia Eden Bapak Ibu Saudara ya. Lia Eden ini mengaku bahwa dia itu adalah titisan dari Bunda Maria Bapak Ibu Saudara ya, yang bisa meramalkan kapan dunia ini akan kiamat ataupun kapan Tuhan itu akan datang ke dalam dunia ini ya. Bahkan muncul ya, kalau kita perhatikan film 2012 Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi apakah terjadi Bapak Ibu Saudara? Memang belum kiamat di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tanda-tandanya sudah ada dan terjadi di depan mata kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Matius 24 mulai ayat yang ke-42, bagaimana kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pencuri Bapak Ibu Saudara ya. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin ya. Jadi kedatangan Tuhan kita itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan dikatakan ini seperti pencuri ya. Bisa pencuri itu siang hari, bisa pencuri itu malam hari Bapak Ibu Saudara.
Tetapi yang harus kita ingat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa yang pasti tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kalinya itu sudah tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-33 dikatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu ya. Bahkan dikatakan kedatangan Tuhan kita itu sudah diambang pintu Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaannya pintu yang mana Bapak Ibu Saudara? Itu yang tidak kita tahu sampai hari ini. Yang harus kita tetap kerjakan adalah kita menjaga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Karena tidak pasti Bapak Ibu Saudara ya, lama atau tidaknya kita mengikut Tuhan dalam hidup ini itu tidak dapat memastikan kita menerima atau dapat diangkat oleh Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah kita memiliki iman yang aktif di hadapan Tuhan, iman yang terus bekerja dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita mengerjakan akan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita praktekkan, untuk kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kemuliaan daripada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan datang mengangkat setiap kita, anak-anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir zaman ini akan banyak pilihan yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita memilih untuk kita mengambil hal-hal yang bersifat sementara, ataukah kita lebih memilih hal-hal yang bersifat kekal dalam kehidupan kita? Bahkan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kita ikut akan arus dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita minta hikmat daripada Tuhan untuk kita memiliki cara hidup, tingkah laku yang berbeda dengan dunia ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, dunia ini dan seisinya nanti Bapak Ibu Saudara itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang kita percaya, setiap kita anak-anak Tuhan yang tetap percaya dan tetap bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita angkat bersama-sama, diangkat oleh Tuhan di awan kemuliaan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk kita tetap menjaga akan iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan untuk kita tetap setia, untuk kita tetap teguh berpegang di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini Bapak Ibu Saudara, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya dan tempat kediaman kita adalah di dalam kerajaan surga daripada Tuhan. Yerusalem yang baru akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita bertahan sampai pada kesudahannya. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang bertahan, yang setia sampai pada akhirnya. Karena ketika Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan janji daripada Tuhan, Dia akan memberikan mahkota kehidupan yang kekal bagi setiap kita, umat-umatnya yang percaya di hadapan Tuhan. Kita buka di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, lihatlah
Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di akhir-akhir zaman ini akan banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak guru-guru, nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika antikris muncul, ketika masa kesusahan itu datang dalam dunia ini, maka gereja Tuhan pertama yang akan menghadapi tantangan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaannya bagi setiap kita pagi hari ini, sudah siapkah kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi atau menantikan akan kedatangan Tuhan yang kali yang kedua? Dan sudah siapkah kita akan menghadapi tantangan di depan mata kita yang akan kita hadapi dalam hidup ini untuk kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Ketika kita tetap setia, tetap bertahan di hadapan Tuhan, memang kita akan mengalami kematian Bapak Ibu Saudara, tetapi kehidupan yang kekal adalah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena hari kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi, maka saya percaya setiap kita mau untuk kita terus berlomba menantikan kedatangan Tuhan dengan cara kita tetap bersekutu, tetap setia kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Karena oleh sebab itu maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan di akhir-akhir zaman ini, sebelum kami menantikan datangan-Mu kedua kali Bapa, mari tolong dan mampukan setiap kami untuk kami terus memiliki iman yang setia di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ke depan sebagai anak-anak-Mu tidak mudah. Akan banyak tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kami, bahkan terutama gereja-Mu ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online ini. Setiap aktivitas kami pada pagi hari ini semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.